Film dimulai pada tahun 1994. Sekelompok tentara Amerika sedang berpatroli. Di pertengahan jalan, salah satu di antara mereka yang merupakan seorang sniper memutuskan untuk berhenti sebentar. Ia merasa jika mereka semua sedang diintai oleh musuh di suatu tempat. Dan benar saja, nggak berselang lama setelah itu, satu persatu di antara mereka ditembak oleh sniper pasukan musuh. Melihat jika rekannya yang seorang sniper telah gugur, salah satu prajurit yang bernama Ned langsung mengambil senapannya. Kemudian dengan tenang ia mencari lokasi sniper itu. Siang itu di garis depan Camp Winterhawk, di tengah percakapan mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah Letnan Conti, di mana maksud dari kedatangannya adalah untuk menemui Sersan Madison. Ia menyampaikan jika mereka mendapatkan misi untuk pergi ke operasi garis depan. Awalnya Sersan Madison menolak dikarenakan tadi pagi sniper andalannya tewas. Namun Letnan Conti tidak tahu menahu misi ini harus tetap dijalankan. Kemudian Sersan Madison mengumpulkan beberapa anak buahnya tak terkecuali dengan Ned. Sersan Madison juga merasa kagum dengan aksi Ned tadi pagi. Bagaimana bisa seorang prajurit yang baru bertugas selama 3 bulan bisa menumbangkan sniper musuh dari jarak 100 meter di hutan yang lebat dan bersalju? Kemudian tanpa basa-basi Sersan Madison langsung merekrutnya untuk menjadi sniper di pasukannya. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka dihujani oleh mortir pasukan musuh. We have to go after that mortar team. Come on! We have work to... Too many trees. Schnell! Schnell! Setelah berhasil menumbangkan para musuh, Sersan Madison memberi perintah jika mereka semua harus kembali ke markas. Namun dari kejauhan Ned melihat pasukan tentara Jerman yang dipimpin oleh beberapa tank. Melihat hal itu, mereka semua pun mencari tempat berlindung dan pertempuran pun dimulai. Meskipun kalah dari segi jumlah, namun pasukan Sersan Madison terus menahan gempuran pasukan Jerman. Namun semua berbeda ketika dari kejauhan terlihat barisan tank pasukan Jerman. Karena daya tembakan yang terlalu banyak, Sersan Madison memutuskan untuk mundur. Di sisi lain, di suatu tempat petinggi tentara Jerman sedang melakukan uji coba senjata pemusnah massal atau sering disebut bom atom, di mana senjata baru ini adalah kunci bagi Jerman untuk bisa memenangkan Perang Dunia Kedua ini. Namun sayang, ketika uji coba daya ledak dari senjata itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bisa disebut gagal. Kemudian profesor yang menciptakan senjata ini pun mengatakan jika kegagalan ini dikarenakan pemicu senjatanya tidak berfungsi. Dengan marah, komandan Nazi Jerman itu pun mengatakan jika secepatnya ia harus memperbaiki pemicunya. Malam hari setelah itu terlihat jika Sersan Madison dan kawan-kawan memeriksa tempat uji coba bom atom tadi siang. Setelah beberapa saat di sebuah ruangan, Ned menemukan seorang prajurit dari kesatuan OSS yang sedang terluka parah. Di sisa hidupnya, prajurit tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi kode. Ia minta Ned dan rekannya untuk pergi ke Stargard malam ini juga. Prajurit itu juga berkata jika misi ini gagal, maka hal mengerikan seperti ini akan terjadi lagi. Bahkan dampaknya akan jauh lebih besar.
Mendengar hal itu, Sersan Madison, Ned, dan para prajurit yang masih bertahan tanpa pikir panjang memutuskan untuk pergi ke Stargate malam ini juga. Di tengah perjalanan, salah satu prajurit yang bernama Ransom memutuskan untuk nyebat sebentar, tanpa ia sadari jika ia sudah jauh tertinggal. Menyadari hal itu, Ned langsung meminta izin kepada Sersan Madison untuk mencari Ransom. Namun gak berselang lama setelah itu, terlihat pasukan Jerman lengkap dengan lampu sorot dan beberapa unit tank datang untuk mengamankan jalur tersebut. Menyadari jika tidak bisa menang melawan pasukan Jerman itu, Sersan Madison memutuskan untuk pergi jauh ke belakang. Sementara itu, Ransom yang sedang asik nyebat tiba-tiba diserang oleh seorang pria yang tidak dikenal. Dari kejauhan, Ned yang melihat perkelahian itu langsung membantu Ransom. Setelah unggul dari baku hantam itu, Ned menyadari jika pria tersebut bukanlah prajurit Jerman, melainkan seorang prajurit Soviet yang bernama Sersan Ivanovich. Menyadari jika mereka sedang dalam kejaran tentara Nazi, prajurit Soviet itu pun kemudian menunjukkan jalan ke arah gudang kereta. Singkat cerita, pertempuran mereka dengan tentara Nazi pun berlanjut di area stasiun kereta api. Menyadari jika mereka kalah jumlah dan sebentar lagi kereta ke Stargate akan segera pergi, Sersan Madison pun mengorbankan dirinya untuk menghambat pergerakan tentara Nazi. Sadar jika dirinya sedang terluka parah, Sersan Madison pun memberi perintah kepada Ned untuk memimpin misi ini tanpa dirinya. Melihat jika para tentara Amerika itu berhasil kabur, komandan Nazi pun menyusun rencana untuk menunggu mereka di kota Stargate. Singkat cerita, setibanya mereka di Stargate, Ned beserta rekannya sudah ditunggu oleh para tentara Jerman. Dan pada saat itu juga pertempuran pun berlanjut. Setelah berhasil kabur dari kejaran tentara Nazi, mereka pun langsung menyusun rencana untuk pergi ke pertunjukan opera yang ada di pusat kota. Agar rencana mereka bisa berjalan dengan baik, mereka semua pun harus mengganti seragam mereka dengan seragam tentara Nazi. Silence. Guten Tag! Hey! Get out of here! Come on! Setelah berhasil mendapatkan seragam Nazi, Ned dan Ransom pergi ke pertunjukan opera untuk menemui seseorang. Dan ketika Ned sedang berada di dalam gedung opera, tanpa sengaja ia melihat komandan Nazi. Melihat hal itu sontak membuat Ned panik. Namun untungnya bertepatan dengan itu seorang gadis yang bernama Catherine datang menghampirinya. Dan ternyata Catherine itu adalah seorang anak dari profesor yang menguji serta membuat bom atom tempo hari. Sadar jika di sini bukanlah tempat yang aman, Catherine pun kemudian mengajak Ned untuk pergi ke rumahnya. Setibanya di rumah, Catherine menjelaskan jika dirinya adalah anggota pemberontak lokal. Sebagai info, jika banyak dari warga Jerman yang tidak mendukung kekaisaran Hitler, maka dari itu banyak warga Jerman yang menjadi agen atau semacam mata-mata untuk negara lain seperti Amerika, Inggris, dan Soviet dengan tujuan untuk menggulingkan kekaisaran Hitler. Catherine juga menjelaskan jika misi Ned dan kawannya adalah untuk membawa pergi ia serta ayahnya dari sini secepat mungkin. Hal itu dikarenakan besok para petinggi tentara Jerman akan menguji kembali bom atom yang dibuat oleh ayahnya. Jika hal itu terjadi, maka pasti banyak orang yang akan menjadi korban.
Dini hari ketika semua sedang tertidur, Ned terbangun karena ia melihat bayangan seseorang pergi dari ruangan itu. Dan ternyata itu adalah prajurit Soviet. Ia bermaksud pergi sambil membawa berkas penelitian dari Profesor Greenwald. Prajurit Soviet itu meminta kepada Ned untuk tidak menghentikannya. Jika Ned terus melangkah, maka ia tidak akan segan untuk membunuhnya. Ia juga berkata jika ia melakukan semua ini untuk membela negaranya. Gak berselang lama setelah itu, Catherine memberitahu kepada Ned jika ia sudah memecahkan kode yang diberikan Ned tadi malam. Catherine berkata jika bom dijadwalkan untuk uji coba hari ini sebelum sekutu mengebom pabrik tempat penelitian bom atom tersebut, maka hal itu tidak bisa dibiarkan. Kita harus matikan bom dan mengeluarkan Profesor Greenwald secepatnya karena pesawat pengebom Amerika dan Inggris sedang dalam perjalanan. Setelah berhasil melalui penjagaan yang cukup ketat, akhirnya Catherine, Ned, dan Ransom berhasil masuk menemui Profesor Greenwald. Di sisi lain, salah satu di antara mereka membuat kerusuhan di ruang tahanan dengan tujuan untuk membebaskan para tahanan Amerika. Sementara itu, sebelum membawa Profesor Greenwald pergi, Ned memintanya untuk menonaktifkan bom nuklir itu terlebih dahulu. Namun sayangnya bom tersebut telah dibawa pergi oleh tentara Nazi. And an older sister waiting for me. Setelah pertempuran yang cukup panjang, Ned dan rekannya yang sudah kehabisan amunisi harus dipaksa menyerah karena mereka semua telah dikepung oleh tentara Nazi. Kemudian mereka semua dibawa pergi ke sebuah lapangan untuk diinterogasi. Komandan Nazi itu mengatakan kepada Profesor Greenwald jika perbuatan dan pengkhianatannya ini tidak dapat ditoleransi. Maka dari itu ia akan menghukumnya. Namun sebelum itu, dikarenakan Jerman masih butuh dengan jasanya, maka yang jadi tumbal atas kejadian ini, Komandan Nazi itu pun akan membunuh putri kesayangan Profesor Greenwald. Gak berselang lama setelah itu terdengar suara sirine serta suara gemuruh dari pasukan pesawat pengebom Amerika. Bersamaan dengan itu yang entah datang dari mana, prajurit Soviet yang kabur tadi pagi langsung menembak mati komandan Nazi itu. Mengetahui jika pesawat pengebom akan segera tiba, Ned dan rekannya bergegas pergi membawa bom tersebut. Ketika dalam perjalanan, rombongan Ned yang terus dikejar oleh tentara Nazi meminta bantuan ke salah satu pilot untuk menyingkirkan tentara Nazi yang membawa senapan mesin. Beberapa hari setelah itu terlihat jika Ned sedang dirawat di rumah sakit. Terlihat juga Letnan Conti yang sedang membesuknya. Letnan Conti juga mengatakan jika maksud dari kedatangannya ialah untuk memberikan surat dari komandan divisinya kepada Ned, di mana isi dari surat tersebut adalah sebuah pujian kepada Ned dikarenakan ia berhasil membawa bom nuklir serta Profesor Greenwald. Namun meskipun begitu, Letnan Conti juga berkata jika atas keberhasilannya ini ia tidak akan mendapatkan medali, penghargaan maupun naik pangkat. Ned juga dilarang memberitahu ke keluarganya atas semua yang telah terjadi. Sebelum pergi, Letnan Conti berterima kasih kepada Ned. Ia berterima kasih atas jasa dan perjuangan Ned. Beberapa bulan pun berlalu, terlihat jika Ned sedang berziarah ke makam ayahnya. Dan bersamaan dengan itu film pun selesai.